Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, hari ini sebagai biasa kita meneruskan tentang hal pengajian ilmu tasawuf. Sejak dari keterangan yang telah terdahulu kita katakan bahwa martabat yang tertinggi dari kehidupan itu ialah hidupnya roh sesudah bercerai dengan badan. Bercerai dengan kesempitan penjara badan ini, terbang membumbung kepada tempat yang tidak ada batasnya. Ruh raihan raha, kesenangan, istirahat. Sebagaimana seorang anak sempit di dalam perut ibunya, lalu dia keluar keadaan sekarang ini kepada dunia yang sekarang ini, telah salah lapang kehidupan. Kelak apabila nyawa ini bercerai dengan badan, manusia menempuh hidup yang lebih lapang lagi. Keindahan dari hidup itu ialah karena kita mencapai berkawan dengan Ar-Rafiqul A'la, teman hidup yang paling tinggi. Meninggalkan teman hidup dalam dunia ini yang kerap kali tertawanya hanya pada zahir, pada batinnya, atau dia sedih pada zahir, pada batinnya dia menentang. Kita pergi kepada Rafiqil A'la, teman-teman yang tinggi martabatnya, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan itulah wa hasuna ulaika rafiqa, itulah Rafiqul A'la yang sebaik-baik teman di sisi atau menjadi tetangga dari Allah Rabbur Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Qad qulta idh madahul hayata fa asrafu fil mauti alfu fadilatin la tu'rafu minha amanu liqa'ihi biliqa'ihi wa firaku kulla ma'ashin la yansifu, kata pepatah syair Arab. Kalau engkau berkata memuji-muji kehidupan ini, engkau terlalu berlebih-lebihan. Apa yang kau pujikan kepada hidup ini, katanya? Keutamaan di sini tak dikenal. Tapi apabila kita telah bercerai, nyawa ini terpisah dari badan yang sempit, kita merasa aman karena berjumpa dengan yang kita cari. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin hendak berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal amal yang salih, jangan diperserikatkan Tuhan yang dengan yang lain. Kita berpisah dengan yang sekarang yang tidak ada artinya, ini pergi kepada hakikat yang sebenarnya. Jadi meninggal atau mati ialah keluar dari kesempitan, masuk ke dalam hidup yang sebenarnya, jembatan kepada kehidupan yang diingini oleh kaum muslimin. Maka segala kesungguhan kita dalam ilmu, dalam hidup yang terbatas ini, dalam masa yang sedikit ini, dalam kepayahan dan berusaha, memikul yang berat, menjunjung yang ringan, capek, susah. Inilah hidup yang sekarang. Untuk
mencapai kelepasan dari hidup itu dari sekarang adalah persediaan ilmu dan amal. Apabila itu kita sadari yang bernama yaqullah, sadar, maka kita pun instaflah bahwa hidup yang sebelum ini namanya adalah tidur. Yang sesudahnya lah hidup yang mengumpul di antara hilangnya yang dibenci, hasilnya yang dicintai, ketentraman batin, hadrat yang kudus, yang suci, sehingga tidak sukar mencari yang dicari, tidak hilang apa yang dicintai, melainkan ditemui, timbul tumakninah, ketentraman, raha, kesenangan, bahagia, gembira, surur, senang. Karena dalam kehidupan yang sekarang ini, kita adalah di negeri yang tidak kita biasa. Tak ada keakuran sebenarnya di antara kita, di antara penduduk. Cuma karena kita sudah biasa di sini, senang rasanya. Padahal kita kalau sudah tahu perpindahan itu, baru kita mengerti dan paham, kita mencapai tempat yang bahagia. Siapa yang memberi itu tahu kepada kita hal yang demikian itu. Wasala ilaina bi khabarin ilahi. Sampai berita itu kepada kita dari perkhabaran yang disampaikan oleh Tuhan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh seorang atau banyak orang yang telah mempunyai kepribadian yang besar, terutama Nabi Muhammad SAW. Dia lebih tahu, dia lebih dapat menunjukkan jalan itu, sehingga apa yang beliau terangkan masuk ke dalam hati orang yang beriman. Seorang sahabat Nabi mengatakan, orang mengatakan Rasulullah telah melihat Tuhan. Bagaimana pendapat engkau, hai sahabat Nabi? Dia menjawab, saya percaya itu. Saya lebih percaya kalau Rasulullah mengatakan dia melihat ilahi, daripada saya sendiri melihat. Mata saya masih saya ragukan, tapi mata Rasulullah tidak saya ragukan. Ini kata beliau. Maka hati orang-orang beriman menjadi kesaksian, sehingga kalau Rasulullah mengatakan dia dapat melihat Tuhan entah dengan hati sanubarinya, maka orang yang beriman lebih percaya kepada penglihatan dirinya sendiri. Hati itu akan lari daripada bayangan khayal yang mesti hilang. Hati itu akan insaf bahwa hidup yang sekarang ini fana, campuran dari segala kesusahan, keluhan. Hati ini selalu rindu kepada tempat malakut yang tinggi, mencapai kemuliaan yang berbahagia. Kerinduan akan sampai ke sana. Oleh karena yang demikian itu, barang siapa yang bermusafir, berjalan, hendak menuju kepada negeri yang penuh keadilan dan kesuburan, keamanan dan kebahagiaan, niscaya dia akan sabar pada perjalanannya, sabar dalam memikul kesengsaraan, sabar dalam mengukur penderitaan, sebab ini tidak lama. Dia tinggalkan orang lain yang menghajatkan kehidupan demikian. Dia dengarkan suara hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari sembahyang, mari bahagia. Dia pun berusaha agar dirinya sampai kepada yang dia cintai itu dengan rida dan dengan lapang dada.
Dan dia teruskan perjalanannya pagi dan petang. Sampai di tempat perhentian dia akan bersyukur kepada Allah. Matahari telah terbit, langit lebih cerah daripada biasa. Dia pun sampai. Inda sabahi yahmadul qawmus surah. Wa fil mamati yahmadul qawmul liqa. Di waktu subuh, orang merasa senang dan berterima kasih melihat matahari telah terbit dan langit lebih cerah. Dan waktu mati, orang memuji kepada Tuhan. Karena mati bagi mereka itu liqa namanya, bertemu dengan Tuhan. Lagi ini ganjil pengajian ini. Tetapi hal ini tidak sukar apabila kita ingat bahwa umur ini pendek. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Berapa pendeknya? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka itu ketika melihat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu, sadarlah bahwa tempo yang dipakainya waktu di dunia ini tidak lebih daripada 1 saat dari siang hari, 1 jam. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min naharin yata'arafuna bainahum. Ketika mereka kelak telah dikumpulkan, mereka pun merasalah, mereka pun insaflah bahwa hidup mereka yang dilalui itu tidak lebih dari sekejap, sesaat saja daripada siang hari. Dalam ayat yang lain, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashyan aw duha. Apabila telah melihat mereka akan kebenaran hari kiamat itu nanti, baru mereka sadar. Berapa lamanya hidup di dunia? Selama petang atau selama pagi? Tidak lama. Jadi, sebagai ayat lain, kam labithum fil ardi 'adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Berapa lamanya kalian, berapa tahun hidup di dunia? Mereka menjawab, kami cuma 1 hari atau setengah hari saja. Lalu ditanyakan kepada yang lain, berapa? Illa biastumillah qalila, tidak lama kamu hidup itu, kalau kamu tahu. Maka kalau sekiranya salah seorang dari antara kita itu diuji dalam kehidupan dengan duri, dengan halangan, dengan rotan, dengan bermacam-macam halangan, kita pun akan tahu tidak berapa lama yang kita tempuh itu. Sayang sekalilah kalau kita tidak melihat itu. Kalau himmah kita cuma terpancang kepada yang rendah, tidak kepada yang tinggi. Oleh sebab yang demikian itu, tidak ada lain jalan yang kita harapkan melainkan taufik daripada Tuhan. Sehingga tempo yang sedikit ini kita ketahui, kita dapat mengisinya dengan amal, dengan perbuatan yang menyenangkan kepada jiwa kita sendiri, tidak mendatangkan kegelisahan karena kesalahan. Dan setengah daripada kebaikan hidup ini, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasuruha an tarji'a ila dunya wa inna laha dunya wa ma fiha illa syahid fa innahu yatamanna ar-ruju' ila dunya lima yara min karamatillah lahu ya'ni liyuqtal fihi maratan ukhra. Artinya kebaikan hidup di dunia itu dan kelezatan kepuasan hidup di dunia, apabila orang telah meninggal, orang tahu, tidak ada apa-apa kehidupan ini. Tidak ada lagi keinginan orang buat balik ke dunia.
kecuali satu orang saja yang ingin balik ke dunia, telah mati. Siapa orang itu? Orang yang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid itu merasai berlipat gandanya nikmat yang dirasainya sesudah ba'dal maut, sesudah mati. Sebab itu keinginan dia, ya Tuhan katanya, apa boleh saya datang sekali lagi ke dunia, berjuang lagi dan mati lagi supaya berlipat ganda nikmat yang saya terima. Saya datang lagi ke dunia, berjuang lagi, mati lagi dalam perjuangan itu. Tuhan, karena dia merasakan bagaimana indahnya kehidupan karena hidup yang berjasa sampai syahid itu. Tapi permintaannya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena begitulah, kecuali nanti kemudian apabila datang hari berbangkit itu baru. Saudara-saudara, di samping itu, tempat kita menanyakan hal ini kepada siapa? Yaitu kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, terutama Al-Quran Al-Karim, kepada rasul-rasulnya yang benar, terutama Muhammad SAW, wa khulafa'umul warithin, dan khalifah-khalifah dari Nabi yang mewarisi ilmu Nabi. Bacalah Al-Quran, tanyakan kepadanya, di sana tersebut terdapat kabar yang yakin. Dan tanyakan kepada orang-orang yang arif, tanyai ilmu dan iman. Kedua-duanya adalah syahid, saksi yang makbul yang bisa diterima. Kemudian itu, tanyai pula lah kepada akalmu dan fitrahmu, kemurnianmu. Semuanya akan menjawab dengan jawaban yang murni. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahya wa mamatu sa'a ma yahkum. Apa yang akan kita tanyakan kepada akal kita yang murni dan fitrah kita? Pertanyaan ini pernah dituliskan di sinyalemen dalam Al-Quran. Apakah menyangka orang-orang yang berbuat kejahatan atau keburukan bahwa akan kami jadikan mereka serupa dengan orang beriman dan beramal salih? Apakah akan sama kehidupan mereka di dunia dan kematian mereka kelak? Ada orang yang kerjaan cuma berbuat buruk saja, yang baik jarang sekali. Ada orang yang beriman beramal salih. Samakah keadaan orang ini? Tidak. Mungkin Tuhan melihat pada zahirnya orang yang tidak beriman, yang tidak beramal salih itu kaya, uangnya banyak. Apakah Tuhan sangka bahwa kehidupan cuma kekayaan pada uang banyak? Tidakkah Tuhan perhatikan bagaimana artinya ketentraman hati? Bagaimana orang yang telah biasa mencuri, apakah hatinya itu akan ketawa saja tentram? Tidak. Orang yang begitu akan gelisah terus. Bagaimanapun tebalnya hati mereka seperti hati batu. Namun di dalam hati itu sendiri akan bergerak mengatakan perbuatan yang salah. Peperangan batin dengan batin. Pajawan kau ke peperangan di antara kemurnian jiwa dengan keburukan. Tidak sama dengan dalam beramal salih. Nah, disinilah pertanyaan yang dijawab oleh hati kita sendiri. Hadirin yang terhormat, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.